Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fauzana 5, nomor NPM 10120458 dari kelas F1 Manajemen dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah agama. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ma'rifatul insan. Ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifat insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau bahasa Sanskerta, mens bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Asal pencipta manusia tanah dari surat As-Sajdah ayat 7 dan roh dari surat As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia, qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aql. Disebutkan pula bahwa tempat al-aql ini adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-azmu atau jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk hidup, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah. Memilih konsekuensi terhadap apa yang dia pilih. Orang beriman mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, atau seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dan sifat manusia yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Terus ada juga bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh, berkehendak kepada pemberiannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Yang lainnya satu ditiupkan ruh, yang kedua ditemukannya alam padanya. Manusia juga dibebani oleh makhluk yang mukallaf. Manusia juga dibebani oleh tanggung jawab. Pembahasan makdah takriful insan telah dibahas bahwa
Manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Secara umum sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan yang satu dan yang kedua adalah sifat keburukan. Jalan benar, takwa, membersihkan jiwa. Definisi takwa, membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya yang diperintahnya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Berikut merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan diri atau jiwa. Yang satu banyak bersyukur atau syakur, yang kedua bersabar, sabur, yang ketiga berhati lembut atau aqwah, yang keempat kasih sayang, rahimun, yang kelima suka taubat, awwab, yang keenam lalu bersikap jujur atau sadikun, yang ketujuh terpercaya, aminun. Jalan salah atau fujur, mengotori jiwa. Definisi fujur atau mengotori jiwa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Sifat manusia ketika hatinya kotor. Yang ke satu adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa. Yang kedua berkeluh kesah. Yang ketiga tidak mau berbuat baik. Yang keempat kufur. Yang kelima pendebat. Yang keenam membantah. Yang ketujuh jalim. Yang kedelapan jahil. Dan ya segitu penjelasan materi Ma'rifatul Insan dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.